Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Martizah Faiza, NIM 250607110049. Nah, di sini saya akan menjelaskan post test 10 tentang dasar algoritma dan pemrograman dengan modul prosedur. Nah, prosedur ini digunakan untuk menjalankan tugas tanpa mengembalikan nilai. Untuk soal pertama, sebuah koperasi menerapkan gaji bagi pegawainya dengan beberapa ketentuan. Gaji pokok seorang pegawai memiliki ketergantungan waktu awal masuk kerja. Uang makan yang diberikan kepada pegawai sebesar 30.000 per hari. Selain uang makan, pegawai menerima uang transport sebesar 40.000 per hari. Bagi pegawai yang lembur diberikan uang sebanyak 100.000 per jam pada saat 2 jam pertama. Jika pegawai melakukan lembur di atas 3 jam, maka uang lembur menjadi 200.000 per jam. Jika disimpulkan, maka total gaji yang diterima pegawai koperasi adalah sebagai berikut. Total gaji itu sama dengan gaji pokok plus tunjangan jabatan plus uang makan tambah uang transport dan uang lembur. Sementara itu, tunjangan jabatan bagi pegawai berdasarkan jabatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu staf sebesar 250.000, sekretaris sebesar 500.000, kepala koperasi sebesar 750.000, dan manajer sebesar 1 juta. Nah, dari berdasarkan studi kasus di atas, maka menentukan penulisan algoritma berupa flowchart, psekode, dan penerapan implementasi pada Java yang digunakan dengan konsep prosedur. Nah, tadi sudah saya sebutkan untuk soal yang pertama, maka kita memulainya dengan flowchart. Nah, untuk flowchart sendiri ini digunakan untuk memudahkan dalam kita meneliti kasus gaji. Nah, dimulai dari input gaji pokok, jabatan, jumlah hari kerja, serta jam libur. Nah, di situ yang pertama kita memulai dengan simbol flowchart terminasi, yaitu menunjukkan awal atau akhir proses. Kemudian kita input digunakan untuk mewakili data masuk atau data yang keluar. Kemudian proses dalam menentukan tunjangan berdasarkan jabatan yang menyatakan kegiatan atau langkah yang akan ditampilkan dalam diagram alir. Kemudian kita membuat keputusan. Untuk jam lembur itu jam lemburnya yaitu proses atau langkah di mana perlu adanya keputusan atau kondisi tertentu. Nah, kita akan memilih dua keputusan. Kalau iya, uang lembur itu jam lemburnya dikali 100.000. Jika tidak, uang lemburnya 2 dikali 100.000 plus jam lembar dikurangi 2 dikali 200.000. Maka garis alirnya menunjukkan arah alir proses sama algoritmanya menghitung uang makan sebesar 30.000 dikali jumlah hari kerja, hitung uang transport sebesar 40.000 dikali jumlah hari kerja. Kemudian hitung uang gaji pokok, tunjangan jabatan, uang makan, uang transport, dan juga uang lembur. Maka akan menghasilkan output total gaji dan juga selesai. Nah, contoh inputannya kita memasukkan gaji pokok, memasukkan jabatan, memasukkan jumlah hari kerja, dan juga memasukkan jam lembur. Kemudian outputnya akan merinci gaji dari gaji pokok, tunjangan, uang makan, uang transport, dan juga uang lembur, dan juga akan menghasilkan total gaji. Nah, untuk jenis postcode-nya itu yang dimulai dari deskripsi dengan menginput gaji pokok, input jabatan, input hari kerja, dan juga input jam lembur.
Kemudian jika menentukan tunjangan jabatan, kita memiliki beberapa pilihan dengan menggunakan seleksi tipe data if atau else if. Nah, if jabatan itu jika staf tunjangannya 2.500.000, jika seleksi yang lain dengan adanya sekretaris dan juga kepala koperasi dan manajer. Dan juga seleksi yang terakhir itu tunjangan. Nah, untuk menghitung uang makan dan transport, uang makan itu hari kerja dikali 30.000, sedangkan uang transport hari kerja dikali 40.000. Jika menghitung uang lembur, kita menggunakan seleksi if jam lembur kurang dari 2 uang lembur, yaitu jam lembur dikali 1 juta. Uang lembur itu 2 dikali 1 juta ditambah jam lembur min 2 dikali 2 juta, dan akan menemukan hasilnya. Jika menghitung total gaji itu gaji pokok plus tunjangan plus uang makan plus uang transport dan juga plus uang lembur, itu akan menghasilkan output total gaji. Sementara untuk script Java-nya, kita menggunakan prosedur untuk menghitung gaji, yaitu gaji koperasi, menghitung gaji dengan scanner input dan scanner set system in, memasukkan integer gaji pokok, hari kerja, dan juga jam lembur, integer tunjangannya 0, integer uang makan, uang transport, uang lembur, dan juga total gaji. Kemudian kita string jabatannya, yaitu menjabarkan jabatan-jabatan yang digunakan untuk menunjukkan hasil. Kemudian menginput data, yaitu sistem outprint dengan memasukkan gaji pokok, kemudian memasukkan jabatan staf atau sekretaris, kepala atau juga manajer, kemudian memasukkan jumlah hari kerja dan juga memasukkan jam lembur. Nah, untuk menentukan tunjangan jabatannya itu sebesar antara, kita menyeleksi antara beberapa pilihan. Yang pertama 2.500.000 atau juga 500 atau 750 ataupun 1 juta. Nah, untuk perhitungan uang makan dan juga transport itu menggunakan perintah uang makan itu sama dengan hari kerja dikali 30.000, sedangkan uang transport itu hari kerja dikali 40.000. Untuk penghitungan lembur, jika jam lembur itu kurang dari 2, uang lemburnya menjadi jam lembur dikali 1 juta. Untuk menghitung total gaji, yaitu total gaji pokok plus tunjangan plus uang makan plus uang transport dan juga uang lembur. Nah, itu akan menghasilkan output dari beberapa perintah di atas untuk memenuhi prosedur. Maka hasil outputnya seperti ini. Ada memasukkan gaji, memasukkan jabatan, string jabatannya, jumlah hari kerja, dan juga jam lembur dengan rincian gaji masing-masing. Untuk soal yang kedua, buatlah flowchart base code dan penerapan implementasi pada Java menggunakan konsep prosedur pada deret bilangan Fibonacci sesuai dengan nilai inputan yang dimasukkan. Nah, sebelum itu deret Fibonacci sendiri menunjukkan penggunaan prosedur dalam perulangan dan
logika sistematis. Nah, untuk inputnya kita mulai, kemudian kita menginput jumlah sukunya. Kita atur A itu sebagai 0, B sebagai 1, dan I sebagai 1. Kemudian kita melakukan proses itu kurang dari N, pilihannya atau tidak. Jika ya, dia akan menampilkan A, yaitu C, A plus B, A itu sama dengan B, B sama dengan C, dan itu dari I plus 1. Jika tidak, kita tampilkan langsung hasilnya. Nah, contoh input dan outputnya, kita memasukkan jumlah suku sebesar N, kemudian outputnya akan membutuhkan deret Fibonacci sebesar 0 hingga 34. Untuk jenis lainnya postcode, yaitu deklarasi N dan juga I sebagai integer, kemudian deret A, B, C itu sebagai integer, kemudian mendeskripsikan jumlah suku yang diinginkan, yaitu menginput selama I kurang dari N, lakukan tampilkan A, C itu sama dengan A plus B, A itu sama dengan B, B sama dengan C, dan juga I sama dengan I plus 1. Kemudian itu akan memunculkan hasil selesainya. Kemudian untuk Java-nya, kita menggunakan input Java idle scanner, kemudian untuk memunculkan prosedur untuk menampilkan deret Fibonacci, kita menggunakan state void tampil Fibonacci integer N. Nah, integer N itu pertama itu integer A itu sama dengan 0, B sama dengan 1, dan juga C. C itu belum diinputkan. Kemudian belum diketahui. Kemudian integer X sama dengan 1, kemudian kita menggunakan perintah sistem output dari Fibonacci. Kemudian kita menggunakan perulangan while, karena di perulangan while itu akan menggunakan sistem true or false. Nah, kemudian setelah kita sistem out print A, yaitu C sama dengan A plus B, A sama dengan B, B sama dengan I, kemudian kita melakukan perulangan. Nah, kemudian setelah itu kita memasukkan jumlah suku, integer N, input next line, dan pemanggilan prosedur. Maka hasilnya akan menunjukkan output perintah memasukkan jumlah suku N sebanyak 5, yaitu dari Fibonacci-nya akan memasukkan hasil 0, 1, 2, dan juga 3. Nah, untuk outputnya akan selalu mengikuti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.